Halo guys, teman-teman subscriber dan para pemirsa Maro Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, angsuran lancar, dan segala urusan dan bisnis pun semuanya lancar. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang rencana pelarangan penagihan dengan debt collector oleh OJK. Bagi teman-teman semuanya yang setuju dengan rencana OJK ini, mohon diberi dukungan komentar di kolom komentar. Bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mendukung rencana OJK tersebut, sehingga pada akhirnya OJK merealisasikan larangan penagihan dengan cara memakai debt collector. Juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya guys. Dan bagi Anda yang punya BPKB mobil atau motor, baik yang sudah lunas maupun yang masih kredit, tolong disimpan nomor WA saya ini. Karena lewat nomor WA ini, Anda bisa berkonsultasi pinjaman gade BPKB dengan saya. Gratis tanpa dikenakan biaya apapun. Dan ada promo cashback uang tunai hingga 10 juta rupiah untuk setiap nasabah yang mengajukan pinjaman dana gade BPKB lewat nomor WA ini. Baik, kita lanjut. OJK ternyata memiliki rencana untuk melarang penagihan dengan memakai debt collector. Hal ini dipicu dari banyaknya berita miring mengenai cara-cara premanisme yang dilakukan oleh para debt collector pada saat menagih hutang atau angsuran. Belum lagi biaya tambahan seperti biaya penagihan, biaya penalti, biaya buka blokir akun pembayaran, dan lain-lain yang semuanya itu dibebankan ke nasabahnya. Padahal kebanyakan dari nasabah yang menunggak adalah karena terkena masalah ekonomi, kondisi keuangannya sedang down, sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban. Dan pada saat nasabah down secara ekonomi dan gagal bayar, debt collector hadir menambah masalah yang semakin membebani nasabah dengan cara melakukan teror dan tekanan secara terus-menerus. Ditambah lagi, nasabah harus menanggung beban biaya tambahan tadi. Keberadaan debt collector bukannya memberi solusi, tetapi malah menambah masalah dan beban kepada para nasabahnya. Ya, debt collector memang diperbolehkan menagih sebagai pihak ketiga. Banyak berita miring soal penagihan debt collector yang dirasa terlalu berbahaya. Bahkan beberapa berita menyebutkan debt collector sering menagih dengan cara-cara kekerasan. Tak hanya kekerasan secara verbal, namun fisik, bahkan sampai ada beberapa tumpah darah. Hal ini membuat OJK dan pemerintah turun tangan memberikan penegasan terhadap debt collector. Ketika penagihan, debt collector pun wajib membawa dokumen resmi. Yang bisa Anda lihat di video-video saya sebelumnya, dokumen resmi apa saja yang diperlukan atau perlu ditunjukkan oleh para debt collector yang sedang melakukan penagihan. Berita yang kurang bagus mengenai debt collector membuat OJK mengkaji ulang soal penagihan orang ketiga, yaitu debt collector. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimbo Santoso, bahkan mengatakan memungkinkan untuk pihak manapun untuk tidak menggunakan jasa debt collector ketika melakukan penagihan. Pihaknya akan mengkaji ulang terkait penagihan menggunakan jasa debt collector. Hal ini membuat OJK dan pemerintah turun tangan memberikan penegasan terhadap debt collector. Ketika penagihan, debt collector pun wajib membawa dokumen resmi seperti surat tugas dari leasingnya, name tag, surat lulus sertifikasi penagihan dari pihak terkait, dan lain-lain. Berita yang kurang bagus mengenai debt collector membuat OJK berkali-kali mengkaji ulang soal penagihan orang ketiga. Info tambahan bagi Anda yang akan didatangi debt collector, berikut hal-hal yang perlu Anda pastikan. Debt collector yang resmi bertugas memiliki surat tugas resmi dari lembaga keuangan atau agensi tempat ia bekerja. Selain itu, seorang debt collector juga wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan pembiayaan SP3. Jika debt collectornya tidak mampu menunjukkan data-data tersebut, maka sebaiknya jangan melayaninya. Karena masalah hutang adalah masalah yang sangat privasi, dan kita tidak bisa membahas masalah privasi dengan sembarang orang tanpa identitas jelas dan tujuan yang jelas pula. Bersikaplah kooperatif dengan debt collector.
jika terdapat pertanyaan yang berhubungan dengan kesulitan pembayaran angsuran. Upayakan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tanpa kekerasan, karena sesungguhnya kedua belah pihak sama-sama membutuhkan solusi yang tepat. Nah, jika banyak masyarakat yang mendukung rencana OJK ini, bahkan menyuarakannya, maka pelarangan penagihan memakai debt collector akan segera terrealisasi. Kita semua berharap cara-cara premanisme dalam menyelesaikan hutang piutang tidak ada lagi di negara ini. Karena hadirnya debt collector malah sering sekali menambah masalah bagi nasabah dan sering sekali malah memberi image buruk bagi perusahaan pembiayaan yang memakai jasa debt collector ini. Semoga bahasan di video kali ini menambah manfaat bagi para subscriber dan pemirsa Maro Channel dimanapun Anda berada. Dan salam sahabat.